الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Pelajaran yang mau saya sampaikan ada 5, Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Yang pertama, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad setelah dadanya dibedah, dibersihkan dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa Pak Ustaz? Liver. Bukan penyakit itu. Penyakit yang paling mengotori hati adalah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa min syarri hasidin idza. Itulah penyakit yang paling merusak, namanya hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang lain dapat nikmat. Iyalah, dia bisa duduk di bawah tenda, kami kepanasan. Siapa ibu bapak yang sakit hati menengok orang yang dapat nikmat ini, berarti dia sudah hasad. Kami mendoakan kalian yang kepanasan supaya hati kalian dingin. Kalian pun doakan juga kami supaya mudah keluar nanti selesai acara. Artinya kita saling doakan yang baik. Panjangkan umur Pak Bupati, sehatkan badannya. Yang sakit-sakit hati jangan berdoa, ya Allah copet dan yang mati. Kalau bisa lah, jangan langsung mati, stroke agak 6 bulan. Jangan. Orang yang busuk hati, maka nanti badannya akan sakit. Pergi undangan, balik undangan, tiba-tiba jantung tak tentu. Bapak tak sampai hati menengok bini sakit, pergi ke puskesmas. Pak dokter puskesmas, tolong bini saya di rumah kesakitan. Puskesmas pun datang ke rumah membawa balon ketek yang hitam. Wah, ini tinggi betul tensinya. Berapa Pak dokter? 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa Pak dokter? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah bisa naik? Tadi waktu undangan nampak kawan pakai gelang emas besar. Kawan yang pakai gelang emas ini pun menunjukkan pula beda-beda jam berapa ya? Jam berapa? Datang. Sudah tahu kawan sakit hati, yang menengok pun tak tahan. Asal apa? Mau balik datang. Akhirnya sampai ke rumah pening. Padahal gelang emas itu pun imitasi, dibeli pasar bawah. Di pasar bawah berserak-serak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pakai gelang emas besar. Kenapa? Karena nanti akan menjaga hati orang. Dan satu lagi merusak. Ingat, bapak-bapak kepolisian susah mau menangkap perampokan nanti. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apalagi pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj adalah Nabi melihat waktu Isra Mi'raj ada orang memakan besar sebesar rumah. Ada besar sebesar rumah dia makan, masuk ke dalam perutnya. Maaf cakap, keluar dari bawah sampai melebur, membakar, hancur usus-ususnya. Lalu Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah orang yang makan riba, makan haram. Pinjam 100, bayar 120. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta. Riba. Orang yang makan riba kena 5. Yang pertama, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba bangkit dari kubur macam orang kerasukan jin, hantu, setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur, nampak tengok ada orang macam kerasukan setan. Makan riba kan? Dia pun tunjuk kita, wah amal bigodah.
maka jangan kasih anak kita makan riba. Yang kedua, orang yang makan riba, riba sepiring nasi haram, masuk ke badan jadi darah, darah menyembur dari jantung naik ke otak, isi otak darah haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiatin, kazibatin, fatimah, ubun-ubunnya kotor, ubun-ubunnya salah, gara-gara otaknya darah mengalir makan riba. Anak kita yang hijau, anak kita yang bersih, bini kita yang soleha, kotor kepalanya gara-gara dikasih makan riba. Ibu jangan asal minta saja bapak-bapak. Bapak kalau tidak ada bawa uang banyak jangan pulang. Abang pulang ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang, abang kena tendang, ditampukan dengan langka. Akhirnya bapak ini ketakutan dibawanya duit riba, makan duit riba, haram, isi kepala otak semuanya haram. Orang mendengarkan pengajian dia, alhamdulillah di Kuan Sing tak ada satu pun yang begitu. Kenapa tak tidur? Takut. 3. Orang yang makan riba, darahnya berubah menjadi daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang ada di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti ditimbang di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 haram, masuk neraka jahanam, dibakar. Berapa panasnya Pak Ustaz? Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Yang ketiga, duit riba diberikan kepada anak yatim, santunan kepada anak yatim. Sapu kepala anak yatim, ibu-ibu menyapu kepala anak yatim. Mana anak yatim yang paling gondrong, itu yang disapunya, karena pahalanya banyak. Yang gundul tak ada yang mau nyapu. Diterimakah sedekahnya? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Selanjutnya, apa bahayanya orang makan riba? Orang yang makan riba, duit riba dibawanya ke Makkah, dia haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur. Janganlah tunjuk kaki Pak Ustaz, kau tak dapat haji mabrur. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Makanya tak ada perubahan. Dulu sebelum pergi haji tak berjilbab, balik daripada haji boarding. Dulu sebelum pergi haji pakai rok pendek, balik daripada haji tak pakai rok. Tak ada perubahan sama sekali. Tapi di Kuantan Sengingi semua perempuan sudah pakai jilbab. Itu kenapa tak berjilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, jilbabnya panjang. Macam mana jilbab orang Kuantan Sengingi? Panjang ke bawah. Ini sekarang ada jilbab ni pendek, jilbab panjang, celana sempit, menjerit Pak. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit ke masjid, banyak bapak-bapak masuk parit gara-gara nengok ini. Senangmu ya. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit peredaran darah tidak normal. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana legging. Tapi orang tak peduli, biar sempit asal gaya. Celana sempit itu di Amerika dipakai di ruang tertutup senam aerobik. Sampai ke tempat awak dipakai di pasar pagi Arengka. Banyak tukang ayam salah potong. Dipotong kaki ayam, leher ayam. Alhamdulillah di Kuantan Sengingi tak ada lagi orang pakai celana sempit. Ibu kemarin celana sempitnya mana? Udah mau sedekah kan Pak Ustaz? Mengalirlah dosanya. Celana sempit itu digunting untuk lap tangan, digunting untuk lap kompor, atau hanyutkan ke sungai, dipakai putri duyung.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai celana jin. Kenapa tak pakai celana jin? Banyak anak gadis diganggu jin. Waktu ditanya, kenapa kamu mengganggu hai jin? Apa kata jin? Karena celana kami dipakainya. Alhamdulillah, di Kuantan Singingi tak ada lagi orang pakai celana jin. Laki-laki pakai celana jin silakan. Ustaz Somad kenapa tak pakai celana jin? Iya juga ya. Ini hadiah dari Kuantan Singingi. Bajunya batik, celananya lembut. Kalau dikasih tadi celana jin, kamu pakai. Kalau jinnya koyak di sini, oh tidak. Nampak lutut, udah lah hitam, pukul di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang mau pakai pakaian sempit? Karena otaknya kotor. Siapa yang mengotorinya? Karena makanan Arab. Akhirnya setan masuk ke otak. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur artinya dada, bukan sendok. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur, dada. Karena di dada itu jantung, letak jantung itu di dada sebelah kiri. Coba rasakan dia berdegup dan berdetak. Dia berasa? Masih berdegup kan? Kalau tidak, kasih tahu. Dan kami laksanakan 4. Mandikan, kafankan, kuburkan, sholatkan, kuburkan. Nah, angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama dia ada di dalam diri kita, selalu berbisik-bisik, lawan. Cara melawannya, jangan makan haram. Karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Kalau sampai darah tak normal naik ke otak, itulah orang kena penyakit apa namanya, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan insyaallah. Ceramah saya dibagi 3. Yang pertama ceramah, yang kedua menjawab pertanyaan yang ditulis di kertas, tapi jangan banyak-banyak, 3, 5, 10, oke, no problem. Yang ketiga nanti kita berdoa supaya kita sehat iman dan Islam dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini insyaallah. Yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj. Yang pertama, apa tadi pertama? Lupa Bu. Hah? Hati. Bersihkan dari penyakit hati. Yang kedua, hah? Jangan makan riba, makan haram. Yang ketiga, apalagi kalau bukan memakmurkan masjid. Tapi saya tak perlulah ceramah tentang masjid, karena masjid melimpah ruah. Ini melimpah ruah. Ini sholat Jumat pun tak macam ini penuhnya kan? Ini sholat apa yang macam ini? Sholat Idul Adha penuh maklum. Kalau sholat Idul Adha orang ramai sampai keluar maklum. Kenapa? Karena habis itu ada pembagian daging kurban. Ini habis ini ada daging kurban. Jangankan daging kurban, ikan asin tak ada. Tapi Bapak Ibu tenang, karena saya dapat berita habis acara ini kita akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka masjid, anak-anak dibawa ke masjid. Tuh, anak-anak bawa ke masjid. Berapa orang anak-anak dibawa ke masjid? Anak-anak dibawa ke masjid, tapi pakai pampers. Karena kalau tidak dia kencing di masjid, kotor karpet. Bapak-bapaknya yang mengantuk siang hari, nanti di bulan Ramadan tengoklah, makin besar masjid, makin sejuk AC-nya, makin lapang masjid, maka siang Ramadan makin banyak orang iktikaf diam di masjid. Betul? Jam-jam 2 tu kalau tengok, oh penuh macam ikan sarden. Kita bangunkan, Pak, jangan tidur di masjid. Langsung dia bangun membacakan hadis, naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula hadis itu. Sampai hari menghafal hadis itu. Hadis yang lain tak ada hafal. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Boleh dipakai untuk qada'il amal, tapi untuk memberikan motivasi tidur tidak. Kalaupun terpaksa mau tidur di masjid, tidurlah telentang, jangan telungkup. Karena kalau telungkup ngeces keluar air liur kena ke karpet. Orang malam mau sujud tarawih, doa paling banyak waktu sujud, Allahu Akbar.
Imam lama sujud, dia menahan napas. Allahu Akbar. Imam mengucap Allahu Akbar, makmum alhamdulillah. Saya nih Pak Ustaz, jangankan tidur telungkup, tidur telentang pun ngeces juga apa lu. Belilah pempes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Masjid Kuantan Sengingi kebanggaan kita. Model arsitekturnya mantap, di dalamnya pula mantap, megah dan mewah. Karpetnya luar biasa, keramiknya memanjat sampai ke tiang. Mudah-mudahan jamaahnya juga ramai insyaallah. Amin. Masjid-masjid yang dekat rumah kita jangan sampai kita tinggalkan. Isi ceramah-ceramah yang berkualitas. Ada Dr. Hamdani dari pesantren Syafaatul Rasul, ada Ustaz siapa namanya? Hah? Ustaz Mulkan. Itu Ustaz Mulkan dari Madinah tuh. Ustaz Mulkan itu dari Madinah, 4 tahun di Madinah, 4 tahun minum air Zam-Zam. Awal sampai hari di Madinah. Habis itu suruh polisi berangkat. Roh, aja. Sampai tahun ke situ. Makan di Madinah, tidur di Madinah, makan di Madinah, jalan-jalan di Madinah, mengigaunya pun pakai bahasa Arab. Nah itu, datang pengajian, ikuti semua. Ada pula yang LC di Al-Azhar, MA di Al-Azhar. Ustaz Somad itu cuma LC di Al-Azhar, MA-nya pindah ke Maroko. Tapi ini orang LC Al-Azhar, MA Al-Azhar. Ustaz Irsyad Azizi dari Kuansi. Datangi, manfaatkan ilmunya. Orang bolak-balik belajar di Al-Azhar, tapi LC pulang. LC lagi cemas. Dia LC Azhar, MA Azhar, kepalanya isinya hadis-hadis Nabi. Belajar sama dia, undang ke masjid-masjidnya, ramaikan majelis taklim. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid kami ramai tiap malam Ramadan. Tiap malam? Iya, dari malam 1 sampai 10 aja Pak Ustaz. Malam yang ke-20 tinggal pemain inti saja lagi. Malam pertama, kedua itu ramai, ada pemain naturalisasi Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masjid harus kita jaga. Yang keempat, apa yang kita perlu persiapkan setelah Isra Mi'raj masuk ke bulan Ramadan, maka kita siapkan tak lain tak bukan adalah mansoma. Yang keempat, siapa yang puasa di siang hari imanan karena takut pada Allah, wahtisaban karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Puasa itu apa? Tahan mata, tahan hati, tahan kepala, jangan mikir macam-macam, tahan telinga. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tahan dari mulai subuh sampai maghrib tak buka-buka. Ini tak betul. Bukan berarti puasa mengurangi etos kerja. Pak polisi tetap bekerja di lalu lintas jalan raya. Bapak tentara tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak pegawai ANS, PNS tetap masuk kantor. Tidak ada keringanan, tetap bekerja, tetap beraktivitas. Ustaz Somad tetap ceramah. Tapi kita tetap menjaga. Masuk ke kamar mandi, kunci pintu, minum agak 2 teguk air. Ada orang tahu? Tidak ada. Jangankan 1 teguk, masukkan kepala, minum setengah bak. Habis minum, pas mau keluar, keringkan bibir. Setelah kering, keringkan kepala. Buat dia yang mau mati. Padahal perut kenyang. Ada orang tahu, tak tahu, tapi dia maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itulah makna puasa. Ada makan, taat. Datang kawan, ini yang muda-muda nih, banyak godaannya. Datang kawan ngajak, bro, ayo kita makan soto Medan. Tidak, haram. Aku sedang puasa. Sekali ini aja, nanti kita ganti. Tidak, sekali tidak. Aku yang bayar, ayo. Sekali haram, tetap haram. Jangan ada. Ini orang muda saja membatalkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa. Suman waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa penggantinya. Ibu, kemarin berapa kali puasa ibu tinggal? Berapa kali kemarin puasa ibu tinggal? Ramadan kemarin 7 hari tinggal. Sudah diganti apa belum? Alhamdulillah. Padahal belum. Udah.
Belum ganti. Man mata, siapa yang mati? Janganlah tunjuk kami puasa. Siapa yang mati? Wa alaihi syamun, punya utang puasa. Soman huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tanya emak kita, tanya ayah kita, berapa kali puasanya tinggal? Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya puasanya tinggal 7 hari. Bapak berapa? 14 hari. Rupanya laki-laki ini lebih banyak pula puasanya tinggal. Maka ganti puasanya Pak, puasa ibu ganti. Jangan sampai mati menghadap Allah ada hutang piutang. Hutang kepada manusia bisa dibayar, hutang kepada Allah mesti ditebus dengan ibadah-ibadah. Maka jangan sampai tinggal puasa. Yang kita sayang sama anak-anak kita, ajarkan mereka berpuasa. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, jangan dipaksa. Kalau dia minta makan, kasih makan, ma. Minta makan, ma. Nanti tunggu azan maghrib, sedikit lagi, pas azan maghrib mati. Insya Allah tidak, semuanya sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad, ada tak tinggal puasa dulu? Ada. Saya kan lahir tak langsung jadi ustaz. Waktu sekolah dulu datang kawan bawa soto, mama ayo makan yuk, ayo. Tapi setelah ini saya ganti semua dah, obat saya sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini nafsu ditahan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi, sedekah. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tulis besar-besar di depan ruang tamu. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak selesai maghrib Pak? Jangan takbir dulu. Apa guna puasa tadi? Puasa itu menahan makan, menahan nafsu, menahan telinga. Mata tak boleh memandang yang tidak-tidak, tak boleh duduk di tepi jalan. Nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Otomatis mata memandang, mau ditundukkan, nafsu menyuruh, mau dipandang, puasa rusak. Datang pula orang menelpon, kabarnya channel begini, jangan bicara aib orang lain, kita sedang puasa. Jangan telepon saya, kita sedang puasa. Stop, jangan bicara. Terus gimana? Kita lanjutkan di WA aja. Sama aja. Mulut tak bicara, tapi tangan bicara. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Anak lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak lari. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Yang akan menolong engkau hanya iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sudah berapa saya sampaikan? 4. Yang terakhir yang kelima. Yang terakhir yang kelima, apa hikmah dari puasa? Supaya malamnya membiasakan diri sholat tahajud. Ustadz itu berceramah aja tahajud. Jangan-jangan dia tak tahajud. Tadi malam Ustadz tidur di mana? Peranap. Di Peranap di mana? Tak tahu dah rumah siapa. Yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat tanah lapang. Tidur karena capek dari lalat. Lalu terbangun jam 4. Jam 4? Jam 4 masih bisa tahajud? Bisa. Mandi, bagus mandi malam. Katanya mandi malam rematik sakit tulang. Mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Ada pun jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Bapak-bapak yang payah mandi, siram dia pakai air tanah. Bagus mandi malam supaya sehat. Habis itu sholat. Yang paling bagus sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang bagus lagi setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana insyaallah, amin. Usolli sunat hajat. Yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja insyaallah, amin.
Yang sudah kerja supaya bisa menikah, amin. Yang sudah menikah supaya anaknya soleh dan solihah, amin. Nah, sebutkan usolli sunatal hajat. Hajatnya dalam hati aja. Usolli sunatal hajat. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia memilih ayat karena dia banyak hafalan. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, tasaharu, makan sahurlah. Tasaharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barokah. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur takut gemuk. Akhirnya minum air 1 gelas. Nanti bukanya makan 3 piring. Sama aja. Makan itu tidak membuat orang gemuk. Silakan makan banyak-banyak, tak gemuk. Mana contohnya? Ini contoh. Dia tadi makan sama Pak Bupati, semua saya makan. Tak pernah saya nahan makan. Saya kalau ceramah diundang ditanya sama orang, Ustaz sudah ada pantangan? Sudah Pak. Apa pantangannya? 1. Apa pantangan? Pantang loke abi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu adalah pola makannya. Makan tak apa-apa, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ini makan sampai 4 kali tambung. Ini ususnya berapa kilometer? Induk dari segala penyakit adalah makanan. Maka berpikir sedikit, makan banyak, pikir sedikit. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nabi itu tidurnya sedikit, umatnya sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, umatnya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Menjelang sholat tarawih ke tarawih, cepatnya makan. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah mengendalikan hawa nafsu dengan tetap ibadah di waktu malam. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah di Masjid Kuansing tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 hikmah Isra Mi'raj dan Ramadan. Apa yang 5 itu? Entah, aku minta ingat. Rekamannya ada insyaallah. Ini ada rekaman kamera 1, rekaman kamera 2, rekaman HP ada. Bapak pun ada juga pakai HP, bapak pun ada juga pakai HP. Ini ada lagi kamera. Banyak kamera rumahnya. Nah ini tak ada. Yang di dalam ini tak ada yang punya kamera.